Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalin Vanessa Putri dengan NIM 2021 020214 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan belajar dalam keterampilan menyimak untuk tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa itu keterampilan menyimak? Keterampilan itu sendiri berasal dari kata dasar terampil. Jadi keterampilan adalah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu melalui belajar dengan cepat, cekat, tepat untuk memperoleh hasil tertentu yang berlangsung secara terus-menerus hingga membentuk kebiasaan. Dan menyimak itu sendiri ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan untuk memperoleh informasi serta menangkap isi atau pesan untuk memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Jadi, apa itu keterampilan menyimak? Keterampilan menyimak ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, bahasa, serta mengidentifikasi atau menginterpretasikan dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menyimak? Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak menurut Tarigan 1990 dan Solusi DKK 1976 menyebutkan faktor tersebut meliputi yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik di sini adalah dapat berupa faktor internal, yakni keadaan fisik penyimak, serta faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari keadaan si pembicara. Dan faktor ini berhubungan bisa berupa kelelahan, kurang gizi, dan mengidap penyakit fisik. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini adalah faktor yang melibatkan sikap atau minat atau motivasi atau sifat-sifat pribadi penyimak terhadap apa yang disimak. Dan yang ketiga ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman yang telah dimiliki merupakan pengalaman masa lalu yang merupakan peristiwa yang pernah dialami oleh penyimak yang berhubungan dengan topik yang disimak ataupun pengetahuan kekayaan kosakata yang berupa idiom. Selanjutnya, faktor jenis kelamin. Menurut penelitian yang dilakukan Silverman dan Webb dalam Tarigan 1990 menemukan fakta bahwa laki-laki pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras, hati, dan rasional, sedangkan wanita lebih bersifat subjektif, pasif, simpatik, dan sensitif. Sehubungan dengan itu, pembimbing harus bersikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan tersebut dalam kegiatan keterampilan menyimak. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi di mana lingkungan yang kondusif, misalnya sarana yang mendukung terciptanya suasana yang kondusif dalam proses menyimak antara lain berupa ruang kedap suara ataupun pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses menyimak dan mendapatkan arahan pembimbingan yang jelas dan tegas dan suara pembacaan wacana baik yang dibacakan oleh seseorang. Selanjutnya, apa sih tujuan dalam menyimak? Tujuan utama dalam menyimak adalah untuk menangkap dan memahami pesan atau ide serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Dengan demikian, tujuan menyimak dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyimak memperoleh fakta atau mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui penelitian riset, eksperimen, dan membaca. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dapat dianalisis dan sangat berkaitan khusus untuk dalam laporan. Yang ketiga, yaitu untuk mengevaluasi fakta. Jika fakta yang diterima penyimak cukup dinilai akurat dan relevan dengan pengetahuan pengalaman menyimak, berarti fakta dapat diterima. Lalu yang keempat, ada untuk mendapatkan inspirasi. Nah, hal ini dapat dilakukan dalam pertemuan ilmiah atau jamuan makan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Para penyimak yang datang untuk menghadiri pertunjukan sandiwara
musik untuk menghibur diri. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri penyimak ideal? Nah, ciri-ciri penyimak ideal itu yang pertama dalam sikap fisik dan mental, di mana penyimak yang ideal adalah penyimak yang mempersiapkan diri untuk menyimak, dan ia memiliki kesiapan fisik dan mental seperti sehat, tidak lelah, mental stabil, dan pikiran jernih. Yang kedua, konsentrasi. Penyimak dapat memusatkan perhatian dan pikirannya fokus terhadap apa yang disimak. Lalu yang ketiga, bermotivasi, di mana penyimak yang ideal mempunyai motivasi atau punya tujuan tertentu. Yang keempat, objektif, selalu tahu apa yang dibicarakan, dan sebaliknya, penyimak selalu menghargai pembicara walaupun pembicara kurang menarik penampilannya. Yang kelima, menyimak secara utuh atau menyeluruh, di mana penyimak tidak hanya menyimak hal yang disukai, tapi menyimak secara keseluruhan. Dan yang keenam adalah selektif, di mana dapat menyimak dengan memilih-milih, tidak semua diterima begitu saja, tetapi dapat menemukan bagian yang dianggap penting. Yang ketujuh, tidak mudah terganggu, di mana penyimak tidak mudah terganggu oleh suara-suara yang lain atau dari luar bunyi yang disimaknya. Yang kedelapan, menghargai pembicara. Penyimak tidak boleh menganggap remeh terhadap pembicara. Dan yang kesembilan, cepat menyesuaikan diri dan kenal arah pembicaraan. Hal ini dapat dengan cepat menduga ke arah mana pembicaraan, bahkan mungkin ia dapat menduga garis besar isi pembicaraannya. Selanjutnya, manfaat kegiatan menyimak. Menurut Setiawan, manfaat menyimak adalah yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khasan ilmu kita. Yang ketiga, memperkaya kosakata kita, menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Yang keempat, memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Yang keenam, meningkatkan citra artistik jika yang kita simak itu merupakan bahan simakan yang isinya halus dan bahasanya menarik. Yang terakhir, mengunggah kreativitas dan semangat menciptakan kita untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Jadi kesimpulan dalam materi ini, menyimak sangatlah penting dalam peningkatan pembelajaran, karena menyimak bertujuan untuk menangkap, memahami pesan, ide, gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Karena itu, keterampilan menyimak sangatlah penting, baik di luar maupun di sekolah, karena kegiatan menyimak ini sangatlah besar sekali perannya. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah kata ataupun salah pengetikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.